Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, Pak Jar ingatkan senantiasa kalian wajib mentaati protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, pelajaran pada pagi hari ini temanya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak sekalian, kalian siapkan buku kalian baik-baik sebelum Pak Jar melanjutkan pelajarannya, dan silahkan disimak baik-baik materi pelajaran yang sudah Pak Jar share sehari sebelum pelajaran pagi ini Pak Jar sampaikan. Anak-anak sekalian, setelah kegiatan pembelajaran pada tema ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Pada pagi hari ini, bahasan kita batasi dua hal. Satu, tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu, yaitu tentang pengertian mobilitas sosial. Apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itulah pengertian dari mobilitas sosial. Anak-anak sekalian, mobilitas dilihat dari asal-usul katanya, berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang mempunyai arti mudah dipindahkan
atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sosial memiliki arti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sekarang kita perhatikan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, mobilitas sosial merupakan gerak yang ada dalam struktur sosial dengan pola tertentu. Itulah pendapat dari salah seorang ahli sosiologi Indonesia, yaitu Bapak Suryono Sukanto. Yang kedua, pendapat ahli yang kedua yaitu dari Kimball Young dan Raymonde W. Mack. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak mobilitas di dalam struktur sosial yang mengatur organisasi di dalam satu kelompok sosial. Yang ketiga, menurut Anthony Garden, yang dimaksud mobilitas sosial adalah mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang-orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Terakhir, menurut Harton and Han, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Itulah anak-anak sekalian pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Bisa dimengerti anak-anak sekalian. Nah, dari beberapa pengertian tadi, anak-anak bisa mencoba merumuskan tentang pengertian dari mobilitas sosial berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Kita lanjut ke yang berikut, bahasan yang kedua atau yang berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dilihat dari bentuknya meliputi mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke atas merujuk pada peningkatan status dan kedudukan menjadi yang lebih baik. Itu dinamakan
mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas vertikal yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah. Yang dimaksud mobilitas vertikal ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan menjadi lebih rendah. Ya anak-anak sekalian, mobilitas vertikal ke atas disebut pula dengan istilah social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena ada peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Saya berikan contoh dan bisa kalian lihat contoh di dalam buku paket. Dicontohkan ada kisah seorang guru namanya Bu Damaris, seorang guru dari Papua, kebetulan guru IPS juga. Beliau memiliki prestasi yang sangat bagus, dedikasinya bagus, loyalitasnya bagus, penguasaan administrasinya bagus, sehingga beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Itu merupakan contoh dari mobilitas vertikal ke atas atau disebut social climbing. Yang kedua, itu adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, proses sosial sinking ini sering menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang yang mengalami perubahan hak dan kewajiban. Contohnya saja, misalnya bisa kalian simak dalam buku paket. Di situ digambarkan seorang pengusaha yang sukses, namanya Pak Gayus dari Jawa Barat. Beliau semula memiliki berbagai macam usaha, ya diantaranya usaha pertambangan, usaha perkebunan. Karena sesuatu hal perusahaannya mengalami kerugian, sehingga Pak Gayus harus memulai usaha lagi dari awal, yaitu sebagai agen dari sebuah perusahaan minuman. Nah, itulah contoh-contoh daripada social sinking. Berikutnya adalah mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang
dalam lapisan sosial yang sama. Dalam mobilitas sosial horizontal ini tidak ada perubahan status maupun kedudukan. Lebih jelasnya bisa kalian simak contoh dalam buku paket. Di situ digambarkan Pak Zainuri yang merupakan kepala sekolah di sebuah sekolah di Jawa Timur, karena sudah menjabat beberapa waktu, maka kemudian beliau dipindahkan ke sekolah lain, tetap dalam jabatan yang sama, yaitu sebagai kepala sekolah. Nah, ini kedudukan Pak Zainuri tidak berubah dari tempat kerja yang lama beliau sebagai kepala sekolah, di tempat kerja yang baru juga sebagai kepala sekolah. Jadi jelas tidak mengalami perubahan status maupun kedudukan. Inilah contoh daripada mobilitas horizontal. Demikianlah anak-anak sekalian, setelah kalian mendengarkan paparan materi, penjelasan materi dari yang Pak Jar sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian pelajari ulang. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa kalian tanyakan kepada Pak Jar pada pelajaran yang berikutnya. Ya, sebelum pelajaran kami akhiri, kami ingatkan anak-anak sekalian, tolong dipersiapkan untuk materi pembelajaran pada waktu yang akan datang, yaitu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yang insya Allah sebelum waktunya materi tentang itu akan Pak Jar kirim seperti biasanya. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.